Halo anak-anak, kembali lagi dengan saya Bu Ayitri di pembelajaran Fisika Lintas Minat kelas 10. Oke anak-anak, dipersiapkan bukunya, kita akan kembali belajar. Selamat belajar anak-anak, semoga mudah dipahami. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Ya anak-anak, jadi di video sebelumnya sudah dibahas mengenai GLB, sekarang kita bahas GLBB. Nah kalau untuk GLB itu kan kecepatannya yang konstan ya, atau V-nya konstan. Nah kalau untuk di GLBB itu V-nya yang berubah-ubah atau kecepatannya itu berubah. Dan untuk A-nya atau percepatannya itu adalah konstan atau percepatannya sama dengan konstan. Ya, kalau di GLB itu A-nya yang sama dengan 0, kalau di sini A-nya sama dengan konstan. Nah, ini harus kalian ingat ya. Jadi untuk GLBB kecepatannya itu berubah-ubah, kemudian percepatan atau A-nya itu konstan. Nah, untuk GLBB itu ada 3 perumusan secara umum anak-anak ya. Jadi perumusannya yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Kemudian yang kedua S atau jarak sama dengan V0 dikali T plus minus setengah dikali 1/2 atau setengah dikali A dikali T kuadrat. Kemudian yang terakhir, perumusan yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. Nah, untuk perumusannya itu secara umum ada 3 anak-anak ya, dimana untuk V itu kecepatan, kemudian V0 itu kecepatan awal atau mula-mula, A-nya itu percepatan, T-nya itu waktu, kemudian S-nya itu jarak. Ya anak-anak ya. Nah, di sini kan ada tanda plus minus ya, jadi ada tanda plus minus. Nah, kapan digunakan plus, kapan digunakan minus ya. Jadi tanda plus ya, jadi tanda positif atau tanda plus itu digunakan jika benda itu mengalami atau dipercepat. Ya, kemudian tanda minus kebalikannya ya, jadi digunakan itu jika diperlambat. Ya, jadi kelajuannya itu kalau dia misalnya dipercepat, kalian pakai rumus yang plus. Kemudian kalau kelajuannya itu diperlambat, itu kalian gunakan tanda minus. Hanya itu saja perbedaannya anak-anak ya. Ya, jadi untuk perumusan ini ya, jadi ketiga perumusan ini digunakan ketika kondisi dari gerak benda itu pada bidang atau bergerak secara horizontal. Nah, nanti kalau dia secara vertikal itu berbeda nanti anak-anak ya. Jadi kita pelajari nanti tentang gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas atau gerak vertikal ke bawah. Nah, ini secara umum materi kita tentang GLBB. Perlu kalian ingat ketiga rumus ini anak-anak ya. Nah, kapan plus, kapan minus itu kalian ingat. Kalau plus dia dipercepat, kalau minus dia diperlambat. Kalian harus baca atau cermati soalnya. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Jadi biar lebih mudah dipahami anak-anak ya. Ya anak-anak, diperhatikan contohnya. Ya, jadi mobil yang mula-mula diam
bergerak dengan percepatan konstan 2 meter per second kuadrat. Hitunglah A. Jarak yang ditempuh benda setelah 3 second. B. Kecepatan benda setelah 4 second. C. Kecepatan benda setelah menempuh jarak 25 meter. Nah, untuk pembahasannya kalian tetap buat diketahui, ditanya baru dijawab anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Mana yang diketahui mobil itu kan mula-mula diam, berarti V0-nya adalah 0 ya, 0 meter per second, artinya dia diam. Kemudian dia bergerak, berarti dia dari diam dia bergerak, berarti dia kan bertambah ya kecepatannya atau percepatannya itu menjadi 2 meter per second kuadrat. Nah, nanti di perumusan seperti yang tadi sudah dijelaskan kapan menggunakan plus minus ya. Jadi karena soalnya ini dari diam kemudian bergerak, jadi kalian pakai rumus yang plus ya. Nah, kemudian ditanya jarak atau S itu setelah 3 second, yang B kecepatan benda itu setelah 4 second, yang C kecepatan benda setelah menempuh jarak 25 meter. Oke anak-anak, mari kita bahas untuk yang pertama ya. Untuk yang A, di mana T-nya itu 3 second ya, maka yang ditanya S ya, maka S sama dengan pakai rumus yang ini, V0 dikali T plus setengah dikali A dikali T kuadrat ya. Nah ya, pakai rumus yang itu. Kemudian kita masukkan nilainya. V0 nya kan 0, T nya 3 plus setengah, A nya 2 dikali T nya 3 kuadrat. Sudah anak-anak sampai di sana. Kemudian kita lanjut, 0 dikali 3 ini anggap udah, ini kan 0 ya, jadi udah habis. Tinggal ini setengah dikali 2 dikali 3 dikali 3 ya 9 anak ya. Jadi jawaban itu 9, kalian coret, hasilnya adalah 9 meter ya. Jadi hasilnya adalah 9 meter jaraknya. Oke, kemudian kita lanjut yang B. Yang B itu dalam waktu atau T-nya 4 second, maka yang ditanya adalah VT ya, dalam waktu 4 second. Yang ditanya kecepatan benda. Nah, ada dua di sini rumus VT anak-anak ya, ada yang nomor 1 dan nomor 3. Nah, yang mana digunakan? Nah, kalian lihat pada soal kan belum ada dilihat S-nya ya. Kalian lihat di sini ada yang pakai S, ada yang tidak pakai S. Nah, kalian sesuaikan, karena tidak ada S berarti pakai rumus yang nomor 1 ya. Jadi VT sama dengan, masukkan rumusnya, V0 plus minus plus A dikali T. V0 nya 0 ditambah A nya 2, T nya 4. Kalian tinggal kalikan karena ini kan 0 ya. 2 dikali 4 8 meter per second. Itu untuk yang nomor B. Sudah anak-anak ya. Jadi VT nya adalah 8 meter per second. Kemudian yang nomor C, yang C itu Ibu buat di sini ya. Yang C itu jaraknya S-nya itu 25 meter. Maka pakai rumus yang nomor 3 ya. Maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali S. Ini masih kuadrat ya, nanti hasil akhirnya tidak ada kuadrat. V0 kuadratnya kan 0 kuadrat ya, 0 dikali 0 ya 0 ya, 0 plus 2 dikali A nya 2 dikali 25 S nya. Ini masih VT kuadrat ya. Ini 2 dikali 2 4 dikali 4 dikali 25 100. Ini baru VT kuadrat. Kita hilangkan VT kuadratnya ya. Jadi di sini akar
Hertz sama dengan 10 meter per second. Sekian pembahasan kita tentang GLBB. Terima kasih anak-anak.